Nambah gimana? Seneng-seneng aja tapi tampilannya terlalu glamor, terlalu mewah gini. Jegrek banget dengan angkringannya. Itu pernah loh kemarin ini. Aku foto loh depan mobil mewah itu, di rumah mewah di depannya. Saya bilang alhamdulillah. Itu dipikir punya aku. Ya enggak ya kamu yang mekong. Wong itu rumahku di saat kita baru saja pulih dari COVID, Ya. ekonomi baru mau merangkak. Ini kok ya jor-joran kesannya itu loh. Itu kan uangnya dari mana itu? Terus naik jet pribadi, iya kan? Jet pribadi kalau punya bandara pribadi nggak apa-apa, masih nebeng kok. Kamu itu harusnya berbahagia dan bergembira. Yo, saatnya kamu ini sudah, sekarang anak PKR kamu manfaatkan untuk menjadi anak buahmu. Jualan ini nambah pengunjung. Nambah gimana? Seneng-seneng aja tapi tampilannya terlalu glamor, terlalu mewah gini. Jegrek banget dengan angkringannya. Justru itu nilai kontradiktif itu menjadi sebuah advertising atau marketing yang baik. Tapi terus yang tidak terbiasa ngadepi barang-barang glamor kayak gini, terus domin terus dikira wah larang kayak angkringannya gitu. Mungkin dia punya alasan loh ini. Namanya double face wedding shop. Oh, wanita. It's here tadi orang. Kamu tuh nggak menari tapi menonjol ya. Wanita tuh nggak cuma singin pakai nari loh. Apa? Selain singin tapi menari, mereka tuh pengen diperhatiin. Koyo lagu. Apa? Kamu tuh karena wanita ingin dimengerti. Belgedes. Istriku kemarin minta apa? Minta belikan handphone baru. Nah, Nggak tak belikan cuma tak mengerti aja marah kok. kamu jangan. Nah katanya minta dimengerti. Makanya wanita itu kan kamu harus punya. Wanita itu adalah pemaaf. Tapi dia adalah pengingat yang bijak. Jadi kalau kamu sudah menjanjikan sesuatu ke istrimu, kamu harus tepati. Aku kurang apa sih, Beb? Ganteng. Enggak dengan istriku. Apa-apa sudah saya cukupi. Minta rumah. Pak, berikan rumah. Cukup. Pak, berikan TV baru. Cukup. Berikan motor baru. Cukup. Sudah saya cukupi semua. Bukan dengan kata-kata. Lu kan sudah tak cukupi semua. Nah, itu kan realisasinya. Nah, Nanya lah. Ini kalau wanita itu kan harus. nah itu lu tampil glamor-glamor kamu besok berarti kalau misalnya dapat suami pejabat entek-entekin dunia kayak gini. Yang penting gini loh, Bro. Penampilan dia itu atau wanita itu menarik glamor apa, tapi glamor yang sesungguhnya kayaknya kayak bener. Tidak hanya acting, kayak rating mantap, wah gitu kan. Itu kayak fenomena sosmed itu ya. Nah, di sosmed kan gitu. Itu pernah loh kemarin ini. Aku foto loh depan mobil mewah itu, di rumah mewah di depannya. Saya bilang alhamdulillah. Itu dipikir punya aku. Ya enggak ya kamu yang mekong. Wong itu rumahku. Lah ya karena foto aja. Itu Ya orang kadang lu terkesima dengan tampilan luarnya ya, nggak lihat dalamnya. Tapi kan yang sekarang ini lagi rame kan, yang disorot kan istri-istri pejabat tampil glamor itu loh. kalau istrimu kan istri penjahat kan. Enggak, artinya gini loh, Be. Artinya di saat kita baru saja pulih dari COVID, Ya. ekonomi baru mau merangkak, ini kok ya jor-joran kesannya itu loh. Itu kan uangnya dari mana itu? Ya, tapi mungkin punya kepentingan toh, ya uang dari mana? Itu mungkin dia punya bisnis lain. Soalnya dia sebagai ASN yang rendah misalnya ya, baru belum punya jalan yang tinggi, gajinya pas-pasan. Mungkin di rumah punya perusahaan pernah unggul. Apa yang bisa? Penghasilan banyak kan? Yang saya tahu itu kalau namanya pejabat itu nggak boleh rangkap jabatan. Loh, tapi kan efektivitas dia. Satu orang bisa merangkap banyak kan efektif. Terutama ini ada dua yang nggak boleh ngerangkap nih. Nah, apa? Misalnya Pertama, petugas pemadam kebakaran petugas pemadam kebakaran merangkap. kerja di departemen penerangan.
Satunya itu pengen memadamkan, satunya harus terus terang. Nggak boleh itu. Itu malah biar Nah ayo nggak boleh lagi misalnya penyiar RRI sama ngerangkap jadi pilot. pas siaran. Nggak boleh, penyiar RRI itu kan semboyannya sekali di udara, tetap di udara. Nah, kapan landingnya? Makanya nggak boleh. Saya setuju kan nggak boleh rangkap jabatan. Itu Tadi apa? Sekali di udara, tetap di udara. nggak turun-turun. Nggak turun-turun. Itu kan juga moto apa keinginan para pejabat gitu loh, Bro. Oh iya ya. Itu nggak turun-turun. Malah kemarin itu ada pesawat ya, udah naik. Udah tuh. Ya, karena Pilotnya ketinggalan. itu pesawat drone berarti. Oh, pesawat kok pilotnya ketinggalan. Banyak nggak pernah naik pesawat ya kamu? Enggak. Oh, aku pernah tapi akhirnya komplain. Ya. Kamu Itu kan ada larangan, dilarang membawa pulang pelampung. di bawah. Oh, yang di itu ya. Iya, Oh, di bawahnya. saya taati. Tapi akhirnya sampai di pintu keluar tetap saya dimasalahkan. Saya nggak bawa pelampung loh padahal. Saya bawa pramugarinya. Wah, itu malah. Itu kan nggak ada larangannya. Tadi pelampungnya mungkin berapa? Oh yo, Nanti 8B atau berapa gitu kan? Itu pelampung atau bajel? anaknya itu terus tampil apa? Misalnya sebenarnya dia hanya golongan rendah atau baru ya eselon 3 tapi naiknya kelas bisnis, foto terus diupload. Itu kan kayaknya ya gimana ya, kurang kepekaan sosialnya dulu. Mungkin kan baru masa-masa gini, nilainya cemburuan. Tidak semua ekonomi masyarakat ini sama. Mungkin yang baru gimana ya. Itu biasanya UKB ya gitu ya mungkin ya. Dulunya sengsara orang kaya baru. Iya dulunya mungkin sengsara terus begitu ada peluang sedikit langsung gitu. Beda dengan nenek saya. Nenek saya karena sudah kaya dari mbah-mbahnya dulu. Pamer nggak pernah dipamerkan kekayaannya. Giginya palsu aja nggak pernah terus gini terus. Padahal itu palsu pakai emas ya. Emas pakai emas. Tamu aja yang nggak emas pamer terus gini ya. Terus begitu mbah bahaya mbah. Gigi emas itu nanti jadi incaran orang penjahat. Orang penjahat itu kan mesti apa niat jahat itu kan datangnya karena ada kesempatan. Akhirnya si mbah saya pasang bekel. Bekel tuh diteralis. Pokoknya iya, gimana caranya gigi emasnya aman itu aja. Kawat nggak untuk latihan tentara itu juga. Ya kan nggak pamer, kok kamu gitu. Tampilnya yang soft. Ya kan, namanya juga aku pengen kayak tadi, aku pengen terlihat menarik. Tapi juga aku Peningkatan value penjualanmu udah bener. Dan gue takutnya orang-orang curiga, wih Pak Adi mesti pencucian uang terus dikonversi dengan kalung emas. Terus Tinggal ngomong pencucian uang, cuci muka aja kita nggak pernah malah tinggi di uang. oh tak cuci otakmu. Jadi dia mungkin ini yang ini akan menambah karena dia kan jurusan ekonomi akan menambah value daripada angkringan Pak Dityo. tuh, kan aku bisa juga promosiin angkringan ini. Nah, Neng aku tetap sing sederhana saja. Aku mau apa yang biasa-biasa aja wae. Daripada berlebih-lebihan tuh nggak boleh, Be. jangan. Pokoknya kamu jangan berlebih. Wajahmu tidak berlebihan semuanya. Yang penting itu nggak tampil berlebih-lebihan. Meskipun saya memahami istri pejabat itu terbagi dilema, Be. Dilemanya gimana? Dia tampil glamor, nanti tetap di apa sorot ya berlebih-lebihan. Tampil terlalu sederhana dikira pencitraan. Memang repot tuh. Istilahnya apa itu? Kenapa flexing? Enak flexing. Saya dibalik gimana itu? Dibalik itu gimana? Mus pejabat flexing untuk hal kemana apa? Oh pamer kemiskinan. Wah, itu buat lomba pamer kemiskinan. Nah iki wis keren kuwi. Tanggoku kene pamer kemiskinan lewat proposal itu. Ayo mencegah kemiskinan dengan proposal nyari dana itu. Mungkin itu flexing juga loh ya sebenarnya. Pasti kemiskinan. Hanya kajian itu. Tapi kan tujuannya bagus. Nah kalau untuk biar dikira wah. Yang berat yang dikira beliau. Misalnya dia kayaknya beneran, dia nafasnya kan sah-sah saja beliau. Ya amen itu udah desensi beliau.
Nah ini dari uang sendiri lah. Kalau uangnya uang rakyat. Ya empati sosialnya. Hari gini kan apa ya, masyarakat masih baru saja bangkit dari pandemi, terus lihat wayaan pakai mobil Atau action yang jujur. kecil power. Mobil bagus. Saya baru berbohong surat kendaraan. Itu kan Amer itu. pakai tapi ternyata jujur gitu. Oh, aku malah baru tahu ini loh istilahnya tuh flexing itu. Oh, tak kira flexing itu yang misalnya masuk UGD terus dideteksi, oh ini paru-parunya flex, oh ada flexing, nggak kirain gitu. Ternyata Yang ini loh anak-anak milenial ini loh. oh, istilahnya flexing ya. Flexing Inspeksi malah tekan inspeksi. bukan itu tuh. Ini kayaknya kamu jurusannya ekonomi tapi kayaknya diapeli anak farmasi ya. Enggak sih, aku di kelas tuh kebanyakan tiktokan. Oh, wah ini kamu jangan terjebak banyak TikTok tapi harus rajin-rajin cari taktik. Apalagi ini eranya era seperti ini, tahun politik harus banyak taktik. Jangan-jangan orang tampil dengan glamor, dengan mewah ini juga bagian dari strategi ya. Bisa. Untuk membongkar kasus-kasus yang lain dimunculkan ini. Lah itu karena banyak yang brengsek ini, muncul merendet semuanya, Bro. Tapi kadang-kadang ada yang begini loh. Gue tuh kok baru kelihatan ini nggak bagus sekarang. Nah kemarin pada ngapain gitu Ya nyari timing. Kamu tuh harus pandai-pandai membaca situasi. Namanya politik itu momentum itu penting. Oh, politik itu adalah momentum menjadi penting. Iya, kalau kamu memunculkan isu nggak pas momentumnya, mana iya nggak pas. Tapi hal positif dari ini, istilahnya netizen masyarakat mulai memperhatikan gaya hidup para pejabat dan istri pejabat ini positif juga. Positifnya ya itu tadi biar nggak mana-mana terus naik jet pribadi, iya kan? Jet pribadi kalau punya bandara pribadi nggak apa-apa, masih nebeng kok, masih mending aku kan jujur ya kan? Nah naik pesawat komersial umum, sadar nggak punya bandara ikut bandara umum. Ya, kalau sembodo, kalau orang Jawa bilang sembodo, suge jet pribadi, bandara pribadi, wani. Terus aftur pribadi, wanita setirin sendiri. Nah, menungguin sendiri, kopilotnya, iya, motornya istrinya. Nah, punya sesuatu untuk yang produktif. Tetangga saya tuh punya mobil untuk ngantor gas dan galon. Wow, rodanya 3, mobil itu. Wow. Yang sama. Iya, kan mobil itu tahu gede, itu. Biasa ini. Gede malah kadang motor lain dinaikkan di motor itu aja bisa kok. Tapi ini apa ya itu ya? Motifnya itu loh, motivasinya apa ya kan? Gak usah ditunjukin juga gak apa-apa tuh. Kok ada anak mah mana tunjukin tuh. Ya tapi kadang ada naruri wanita manusia eksistensi terus tidak mau kalah dengan yang lain. Tetangga saya itu dia kayaknya nggak mau kalah dengan tetangga-tetangga lainnya. Tiap pagi dia rajin meneliti satu persatu tempat sampah, tong sampah tetangga-tetangga lainnya. Itu nggak kok ngulong itu. Udah aja lihat. Biasanya kan indikatornya di situ. Si pemilik rumah itu habis beli apa, kerdusnya dibuang ke Nah itu ya. Kemarin saya panasi itu, saya cari bekas-bekas kardus handphone. Terus saya buang, panas dia akhirnya beli handphone baru. Padahal aku itu cuma kardus. Iya, Bungkus aja. iya. Nah itu saking konyolnya orang-orang itu nggak mau kalah. Nah makanya ya. Jadi kalau menurut saya itu gini loh. Gimana kita menjadi pemenang? Kalau mengalah saja nggak bisa. Ngalah aja nggak bisa apalagi menjadi pemenang gitu ya. Kamu belum belajar ilmu hakikat manusia itu. Kadang itu bagian dari permainan. Manusia itu homo ludens, makhluk yang bermain ya. Jadi artinya apapun yang ditampilkan itu tidak lepas dari naluri dia untuk bermain dengan kekayaan. Nah, iya. Hanya saja permainan itu kan ada rule-nya ya. Ada rule of game. Aturan main. Jadi boleh pamer tapi jangan berlebih-lebihan. Mungkin itu dibuat peraturan. Kalau istri pejabat pamer, ini berarti salah milih suami.
Iya, Kenapa Sal? kalau dia suka pamer harusnya jangan jadi istri pejabat. Ya? Istri eksibisionis. Berarti pameran. Suka pamer. Eksibisionis sih pamer opo gitu ya. Eksibisi. Iya, Nah, tambahin itu beda. Itu konteksnya. Nah, tapi pamer juga nggak boleh itu loh ya. pameran yang punya kerajaan. Ada pameran jangan sih. Oh iya. Itu kalau itu kaya dari dulunya. Kalau orang Jawa balung gajah. Oh iya. Ya, orang Jawa kalau bikin jargon tuh luar biasa. Misalnya, Orang kaya punya banyak kekayaan dinamakan balung gajah. Nanya kamu ini Balungan kere. album tikus. Lah kan kadang idiom-idiomnya tuh unik orang Jawa itu ya. Balung gajah, Balung gajah, narat balung diri. balung kere. Misalnya dia dari keturunan orang miskin, balung kere tadi ternyata dia menjadi kaya, kirim nggak balik. Tapi yang di Jogja ini ada yang istimewa. Kreativitasnya luar biasa. Kere aja bisa jadi sate loh sekarang. Enggak ada. Sate kere. Loh, kurang opo? Sate kiri aja larisnya minta ampun. Iya, itu loh. Kalau itu sate orang kaya. Ono. Nah, paling ya. Sate yang ilmiah. Ono. Apa? Sate matikan. Apa yang mati kak? Sate dan enak. Sate kabeh enak. Itu ya enak. Oh. Jadi ini dia menurutku ya flexing boleh, tapi lihat situasi ya. Ya. Ada aturan. Nanti kalau kamu bilang rule apa? Rule of game. Sebenarnya gini, Bek. Misalnya kamu pinter main musik, suka dengan sound yang gede, gampang bikin studio kasih peredam. Kalau misalnya kamu suka pamer, udah bikin outlet sendiri, bikin catwalk sendiri, kamu berlenggak-lenggok di situ nggak apa-apa itu. Tidak tampil di buku. Tolong ambil green dan nanti dibuat ya. Oke. Gitu ya.